السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita kembali berjumpa dan berkumpul serta duduk untuk kembali menuntut ilmu asy-syar'i. Sebuah kemuliaan bagi kita untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan bagi kita untuk bisa keluar dari rumah kita untuk kembali belajar agama. Dan itulah dia yang dikatakan jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Kita masih pada pembahasan tentang sunnah-sunnah seputar salat malam. Ini bagian ketiga dari pembahasan kita tentang sunnah-sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada sunnah yang selanjutnya, sunnah yang ke-8. Minas sunnati qira'atu suwarin muayyanatin fi akhir salati rakaat. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca surat tertentu pada rakaat 3 yang terakhir, pada 3 rakaat yang terakhir. Ini salah satu petunjuk Rasul SAW. Pada ayat-ayat sebelumnya atau pada rakaat-rakaat sebelumnya, ya, disunnahkan satu sunnah, yaitu al-tulul qiyam, berdiri yang panjang, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya dari hadisnya Hudzaifah dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW begitu panjang bacaan salatnya pada qiyamul lail, pada salat malam beliau alaihi salatu wassalam.
Jadi tidak ada bacaan khusus yang harus dikhususkan ketika dari rakaat pertama sampai rakaat ke berapa? Rakaat ke 8. Tidak ada bacaan khusus. Tapi satu yang disyariatkan, tulul qiyam. Bacaan yang panjang. Ya, berdirinya panjang. Itu yang disyariatkan. Adapun surat-surat pilihan ini dipilihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang 3 yang terakhir. Rakaat ke-9, rakaat ke-10 dan rakaat yang ke-11 atau pada witirnya. Disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Dan ini hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Berarti rakaat ke berapa ini? Rakaat ke-9. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas. Ini satu-satunya dalil yang berbicara surat pilihan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, yaitu di rakaat witirnya pada 3 rakaat terakhir. Maka tidak boleh seseorang melazimkan diri dengan surat-surat tertentu pada salat malam yang dia meyakini itu apabila dibaca itu lebih baik. Ya. Apabila dia meyakini itu dibaca itu lebih baik, tidak boleh mengkhususkan surat-surat tertentu. Misalkan rakaat pertama harus surat ini, rakaat kedua harus surat ini, rakaat ketiga harus surat ini. Maka kalau ada orang yang mengkhususkan diri dengan surat-surat tertentu di selain rakaat yang 3 yang terakhir ini, maka sesungguhnya mereka harus mendatangkan bukti dan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua yakin bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain disunnahkan setelah membaca Al-Ikhlas ditambah dengan Al-Mu'awwidzatain. Ditambah dengan apa? Al-Mu'awwidzatain. Apa maksud Al-Mu'awwidzatain para jamaah? Pak Heli. Pak Heli, apa arti Al-Mu'awwidzatain? Nah, Abu Aban, Al-Mu'awwidzatain. Itu Al-Mu'awwidzat. Nah, itu namanya Al-Mu'awwidzat. 3 surat. Ini Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, itu nama gelarnya Al-Mu'awwidzatain atau Al-Mu'awwidzatan. 2 surat yang digunakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena isinya berlindung dari keburukan-keburukan. Nah, maka sebagian para ulama ya mereka menganjurkan bagaimana? Disunnahkan untuk menambah setelah surat Al-Ikhlas itu dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika witir beliau? Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling tahu, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis beliau yang paling tahu tentang ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus di dalam rumah beliau.
Beliau mengatakan faqalat kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Artinya rakaat pertama witirnya. Kemudian yang kedua wa fis tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalitsah biqul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Pada rakaat yang ketiga dengan qul huwallahu ahad dengan surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, yang sunnah itu dibaca secara sempurna. Ya. Yang sunnahnya itu dibaca secara sempurna. Jangan qul a'udzu birabbin nas saja dibaca. Jangan qul a'udzu birabbil falaq saja dibaca. Karena dalil mengatakan qul huwallah ditambah dengan al-mu'awwidzatain. Baik. Sunnah yang selanjutnya. Minas sunnati an yaqnuta fi witrihi ahyanan. Di antara sunnah seseorang kunut ketika witir. Di antara sunnah terkadang dia kunut pada salat witirnya. Kebiasaan kita witir itu dilakukan kapan? Ketika Ramadan saja. Dan kunutnya biasanya di bulan Ramadan. Tapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang itu dia membaca doa kunut meskipun salat sendirian. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis yang akan kita baca nanti bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam witir kunut. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam juga kunut. Nah, yang kita sering lakukan sekarang adalah kunut pada salat fajar, pada salat subuh. Itu yang masyhur. Betul ikhwatal iman, kalau kita berbicara kunut salat subuh itu memang mazhabnya Imam Syafi'i. Kunut itu mazhabnya siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian mazhabnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak disyariatkan kunut pada salat subuh dan tidak disunnahkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Siapa ashabus sunan? Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Hadisnya Anas bin Malik, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqad dunya." Mazala ini menunjukkan terus-menerus, senantiasa Rasulullah SAW kunut pada salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Lihat ikhwatal iman, meninggal sampai beliau meninggal dunia. Ini riwayat ashabus sunan. Dalam riwayat as-sahihain, riwayat Bukhari wa Muslim, perhatikan hadisnya. Dari hadis yang sama Anas, perawi sahabatnya sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab, thumma taraka. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah kunut selama 1 bulan, mendoakan kejelekan atas sekelompok manusia, atas sekelompok kampung di antara kampung-kampung Arab. Kemudian beliau tinggalkan, sebagaimana dalam kisah yang terjadi, beliau mengutus beberapa sahabatnya, kemudian dibunuh. Kabilah-kabilah tempat Nabi SAW mengutus sahabatnya ini, para qurra, dibunuh oleh orang-orang yang tempat diutusnya mereka, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah berita itu ke telinga Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau kunutna nazilah, mendoakan keburukan kepada orang-orang yang membunuh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Sahih Muslim dari hadis yang sama Anas bin Malik,
bahwasanya Nabi SAW kunut pada salat fajar, pada salat maghrib, pada salat asar, ya, pada salat isya. Dan juga dalam riwayat Imam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya dalil yang lebih kuat itu hadis-hadis yang berbicara tentang kunutnya Rasulullah SAW itu pada kunut salat nazilah. Adapun hadis yang digunakan berdalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah hadis yang dhaif. Saya sebutkan dari beberapa jalan. Yang pertama dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi hadisnya mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Ini hujjahnya para ulama Syafi'iyah. Nabi SAW kunut 1 bulan, kunut nazilah, mendoakan keburukan kepada kabilah-kabilah Arab yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun, nah ini dia, adapun kunut subuh kata hadis ini, Nabi SAW terus melakukannya sampai beliau meninggal. Nah, ini dari dalilnya. Hadis ini riwayat Abdul Razzaq, kemudian juga Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Akan tetapi mayoritas para ulama mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini. Kenapa? Ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang namanya Isa ibn Mahan Ar-Razi. Dikatakan oleh Imam Ahmad, laisa biqawiyil hadis. Dia perawi yang bukan perawi yang kuat dalam hadis. Kemudian juga dikatakan qala Abu Zur'ah syaikhun yahimu katsiran. Dia ini perawi hadis, seorang syekh tapi banyak salah dalam meriwayatkan hadis. Sehingga para ulama menyimpulkan setelah menyebutkan ya riwayat-riwayat ini, sehingga ini adalah hadis yang dhaif. Riwayat yang kedua dari jalan Ismail ibn Makki, ya, supaya kita tahu secara terang dan jelas para jamaah. Ya, ketika kita mengatakan kunut subuh itu adalah memang dipegang oleh pendapat Al-Imam Syafi'i, tapi ketika beliau berhujjah dengan dalil yang hadis yang lemah, maka kita mengatakan beliau salah dalam bab itu. Oh, bukan berarti kita menyalahkan Imam Syafi'i, enggak, maksudnya jangan salah dipahami para jamaah. Jangan salah dipahami. Ketika yang namanya manusia ketika mengambil istinbat dari suatu dalil, ya, beliau adalah manusia yang tidak maksum. Ini bukti nyata ya ikhwatal iman dari ucapan Imam Malik rahimahullah itu. Semua manusia itu bisa diambil dan ditolak ucapannya, kecuali siapa? Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti nyata. Lihat, sekelas Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini, ya. Beliau berhujjah dengan hadis ini, mungkin beliau berpendapat hadis ini hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Tapi ternyata setelah diteliti oleh ulama-ulama yang datang belakangan, bukan berarti ulama yang belakangan itu melazimkan lebih alim daripada Imam Syafi'i, enggak. Tapi terkadang ilmu itu Allah lebihkan kepada satu manusia yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Terkadang ada orang takhasusnya dalam bidang hadis para jamaah. Seorang alim dia takhasusnya bidang ahli hadis, tapi belum tentu dia diberikan takhasus dalam bidang fikih. Ada orang yang diberikan takhasus dalam bidang fikih, tapi belum tentu dia diberikan kelebihan dalam bidang hadis. Seperti itu para ulama. Imam Syafi'i ahli hadis juga, ahli fikih. Tapi itulah manusia, tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat sempurna dari kesalahan. Kemudian dalil yang kedua, dari jalan Ismail bin Makki, dari Amr bin Ubaid, dari Hasan, dari Anas. Ini hadis Anas semua para jamaah. Beliau mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman hatta faraqtuhum. Jadi Rasulullah SAW witir. Kemudian juga Abu Bakar witir, Umar witir, Utsman witir. Sampai aku berpisah dengan mereka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sama juga perawinya di sini ada yang bernama Ismail ibn Muslim al-Makki. Al-Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis. Dia adalah perawi yang hadisnya
munkar. Qala Abu Hatim, dhaiful hadits mukhtalit. Dia perawi hadis yang dhaif dan hafalannya rusak di akhir hayatnya. Kemudian qala An-Nasa'i matrukul hadis. Ismail Ibn Muslim Al-Makki ini adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan. Kemudian jalan yang ketiga, dari jalan Dinar ibn Abdullah, dari pembantunya Anas, khadim Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang tadi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqnut fi salati subhi hatta faraqad dunya. Nabi SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau berpisah dengan dunia. Ini juga hadis yang dhaif, maka para ulama memberikan keringkasan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang kunut pada salat subuh itu adalah hadis-hadis yang sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran dalam melakukan ibadah. Maka tidak bisa dalil-dalil yang dhaif ini dijadikan sandaran dalam menetapkan disunnahkannya atau dianjurkannya kunut pada salat subuh. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi biasanya orang kalau dikasih tahu hadisnya dhaif, hadisnya lemah, mana lebih pintar, Anda atau Imam Syafi'i? Kata. Ya, kalau sudah jawabannya begitu susah kita ngomong. Kalau jawabannya udah begitu susah kita ngomong, ikhwatal iman. Ya, kalau dia membantah dengan ilmiah mah, ya tidak ada masalah. Kalau bantahannya seperti itu, dia mengatakan Imam Syafi'i lebih pintar daripada kita. Memang betul jawaban itu. Memang betul. Tapi masalahnya sekelas para ulama yang datang setelah Imam Syafi'i, Ibnul Jauzi dan para ulama yang lainnya, mereka juga mendhaifkan hadis ini. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, para ahli hadis banyak mendhaifkan hadis ini. Bukan satu dua ahli hadis yang mendhaifkannya. Maka sehingga dia tidak bisa sampai derajatnya untuk bisa dijadikan dalil. Maka pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam siapa? Abu Hanifah. Mereka mengatakan tidak disyariatkan kunut pada salat subuh. Baik. Nah, kemudian bahkan dalam suatu riwayat ikhwatal iman yang sering kita dengar riwayat ini, ya, bahwasanya dari Abu Malik Al-Ashja'i, dia bertanya kepada bapaknya, qultu li abi ya abati qad sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum afakanu yaqnutuna fil fajri. Ini pertanyaan tabi'in kepada bapaknya sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ya, Ashabus Sunan. Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Apakah mereka kunut pada salat subuh? Apa jawaban sang bapak sahabat Rasulullah SAW? Qala ay bunay muhdats. Wahai anakku, ini adalah perkara baru yang dibuat di dalam agama. Nah, yang mengatakan bid'ah ini adalah sahabat Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Sehingga memang ini masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ini masalah khilafiyah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi bukan berarti kita bergampang-gampangan mengatakan, oh ambil mazhabnya Imam Syafi'i sudah, nggak usah ambil mazhabnya jumhur. Iya. Bukan berarti kita menggampangkan khilaf ini. Tugas kita satu para jamaah, semua tugas kita sama, kembali kepada dalil yang lebih kuat. Hadisnya dhaif berarti kita cari dalil yang lebih kuat. Pendapatnya jumhur yang mana bahwasanya kunut itu disyariatkan ketika kunut nazilah. Itu yang sebenarnya ikhwatal iman. Ijtihadnya Imam Syafi'i, beliau berijtihad. Kata Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid."
Jikalau seorang alim berijtihad, dia benar dalam ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Dia salah dalam ijtihadnya, dapat 1 pahala. Tapi kita bukan disuruh untuk mengikuti ijtihad yang salah. Kewajiban kita bukan mencari ijtihad yang salah, ikhwatal iman, tapi mengikuti pendapat ijtihad yang benar. Terlebih dalil secara jelas. Iya. Makanya yang mengatakan bid'ah itu sahabat Rasulullah SAW. Makanya kalau antum tanya kepada saya berpendapat itu bid'ah. Meskipun memang itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya berpegang dengan ucapan sahabat yang mulia ini. Abu Malik Al-Ashja'i ditanya, "Wahai bapakku, apakah Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu kunut salat subuh?" Buna, ini perkara baru di dalam agama. Itu jawabannya. Makanya kalau antum tanya kepada saya, apakah ketika imamnya kunut subuh, saya ikut kunut subuh? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalau antum meyakini itu bid'ah, maka tidak boleh antum mengikuti imam itu dalam perkara bid'ah. Paham para jamaah ini? Ya, karena kalau antum meyakini itu bid'ah, kayak berbeda kalau antum itu yakini dia bukan perkara bid'ah, berarti antum boleh ikut. Kenapa? Sekarang antum meyakini bid'ah, kemudian antum ikuti imamnya dalam perkara bid'ah. Bagaimana pendapat antum? Mana dalil yang membolehkan kita mengikuti imam dalam perkara bid'ah? Itu letak pembahasannya. Memang Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya berijtihad, ikuti imam meskipun dia kunut subuh. Ya, ikuti imam meskipun dia kunut subuh. Tapi kita kembali kepada pendapat ini. Ya, Allahu Akbar, imamnya sholat begini. Antum meyakini salat di atas dada. Apakah antum ikuti imam harus letakkan di bawah pusar? Ayo. Ayo para jamaah, antum jawab ini. Ini menyisihi imam atau enggak? Ini bukan menyisihi imam. Karena apa? Karena masalahnya imam melakukan perkara yang menyisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullah, فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. Yang namanya kunut maknanya sangat banyak di dalam bahasanya orang Arab. Makna yang pertama berdiri, itu arti kunut. Makna yang kedua as-sukut, diam. Makna yang ketiga kunut itu artinya dawamul ibadah. Dawam al-ibadah, terus menerus melakukan ibadah. Itu arti kunut para jamaah. Ya, arti bahasa Arabnya ini. Artinya tembutang, teteduh, terus ibadah, wad du'a, berdoa, wat tasbih, bertasbih, wal khusyuk. Dan khusyuk ini arti kunut. Wal maqsudu huna, maksudnya di sini adalah imamnya kunut. Artinya imamnya berdoa. Imamnya berdoa. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kunut ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kunut itu sendiri, bagaimana hukumnya kunut pada salat witir. Jumhurul ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan yushra'ul kunutu fil witri. Disyariatkannya kita kunut. Apa arti kunut tadi? Berdoa. Disyariatkannya berdoa pada salat witir. Di antara dalilnya hadis hadis Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Aku diajarkan oleh Rasulullah SAW doa-doa yang aku baca ketika kunut witir. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani
fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkannya disyariatkannya apa? Kunut ketika witir. Taib. Dalil yang lain, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Alqamah qala inna ibna Mas'ud wa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqnutuna fil witri. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu kunut pada witir sebelum ruku. Sebelum ruku. Nah, ini nanti akan datang pembahasannya, apakah kunut itu sebelum ruku ataukah setelah ruku. Taib. Dan yang aneh para jamaah sekarang witirnya tangannya begini. Kalau udah Allahumma rfa'annal bala wal waba. Seharusnya berdoa itu begini, diangkat tangannya menghadap ke langit. Ya, kalau begini kan tidak dapat itu. Kalau orang minta begini, dapat dia. Kalau begini kan jatuh dia. Ya numpas ya para jamaah ini. Taib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang selanjutnya, wa halil qunutu yakunu qabla ar-ruku' au ba'dahu. Nah ini dia. Apakah kunut itu sebelum ruku ataupun setelah ruku? Tapi sebelum kita baca ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang sebagian para ulama mengatakan kunut ini tidak disyariatkan. Ya, memang kunut ini tidak disyariatkan menurut pendapat sebagian para ulama. Ya. Bahkan disebutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan annahu lam yasbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qunutul witri la min qawlihi wa la min fi'lihi. Tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau ataupun perbuatan beliau yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut ketika witir. Nah, lihat ikhwatal iman. Ini sekelas ulama berpendapat seperti itu. Ini sekelas ulama berpendapat seperti itu. Bahkan lihat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab At-Talkhis, ya, At-Talkhisul Habir dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad mengatakan la yasihhu fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang kunut witir itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, tidak ada menurut Imam Ahmad. Tapi pendapat yang lebih kuat datang secara sahih dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak mungkin melakukannya melainkan dengan contoh dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat orang yang paling jauh membuat ibadah-ibadah baru dalam agama. Paham maksudnya ini para jamaah? Mereka mengatakan tidak disyariatkan itu. Kenapa? Karena nggak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dalil-dalil yang lain datang dari yang sahih, datang dari siapa? Dari para sahabat. Taib. Kemudian masalah kunut sebelum ruku ataukah setelah ruku. Para ulama berbeda pendapat. Iya. Sebagian mengatakan sebelum ruku. Sebagian mengatakan kapan? Sebelum ruku. Sebagian mengatakan setelah ruku. Ini pendapat Hanabilah. Dan pendapat sekelompok dari ulama salaf. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hajar dan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan setelah ruku itu kebanyakan dan boleh sebelumnya. Di antara dalil yang digunakan sebelum ruku hadis yang tadi,
bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat itu witir sebelum rukuk. Tapi kebanyakan dalil, dan itu yang lebih utama, bahwasanya kunut itu dilakukan setelah rukuk. Yang pertama, dalil yang pertama, ini dalilnya dari beberapa sahabat. Yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika berbicara tentang salatnya beliau di bulan Ramadan, ketika beliau mengumpulkan para sahabat di atas satu imam, yang menjadi imamnya Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kunut yang dilakukan oleh imam kapan? Setelah rukuk. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Lihat kata perawi hadis dalam hadis ini, ya, beliau mengatakan summa yukabbir wa yahwi sajidan. Summa yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian sang imam bertakbir, kemudian turun sujud. Artinya bagaimana? Bahwasanya doa kunut itu dilakukan setelah rukuk. Dengan dalil bahwasanya doa itu, ya, jikalau saja dibaca sebelum ruku, ya, maka hadisnya akan mengatakan summa kabbara wa raka'a. Kemudian imamnya bertakbir, kemudian ruku. Tapi enggak, dalil hadis ini mengatakan beliau bertakbir kemudian apa? Bersujud. Artinya imam membaca doa kunut itu setelah ruku. Dalil yang kedua, hadis Abi Rafi' maula Rasulullah SAW qala sallaitu khalfa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqanata ba'da ar-ruku'i wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a. Aku salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau kunut setelah ruku dan mengangkat tangannya, dan beliau menjaharkan doanya, dan hadis-hadis yang lain yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kunut sebelum ruku, dan yang lebih utama dan kebanyakan adalah kapan? Setelah ruku. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, hal yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da du'a'il qunut? Apakah dia mengusap wajahnya setelah doa kunut? As-sahihu annahu la yusannu mashul wajhi ba'da al-intiha' min ad-du'a li adami ad-dalil 'ala dhalik. Tidak disunnahkan mengusap wajah selesai dari berdoa secara umum. Biasanya saya salat, ya, kita berdoa atau kita hanya diusap. Ini banyak tersebar di masyarakat ini para jamaah. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Memang ada ucapan Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat tangannya berdoa, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusap keduanya wajahnya. Mengusap dengan keduanya wajahnya. Ini ucapan Umar para jamaah. Ini ucapan Umar. Baik. Bagaimana antum bantah ini? Umar mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau berangkat tangannya berdoa, beliau tidak meletakkannya sampai beliau mengusap dengannya wajahnya. Ucapan Umar. Mau kita dah ini? Guru, mau kita dah ini?
Hah? Berarti bau tekadu. Nah, dari Pak Guru. Hendak dari Pak Guru do. Hah? Mudah bau tekadu apa ente? Apa apaan? Nah, namun saya bau tekadu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kesahihannya. Ya, seperti itu sikap kita ya ikhwatal iman. Ada dalil yang kita dengar, sahih apa enggak? Nah, itu yang pertama. Sahih atau enggak dulu ini? Ini betul ucapan Umar tapi sahih atau enggak? Akan tetapi hadisun dhaif. Kenapa? Lianna madarahu ala Hammad bin Isa al-Juhani. Dia adalah dhaifun la yuhtajju bihi. Bahkan Abu Zur'ah mengatakan munkarul hadis. Perawi ini adalah hadisnya mungkar. Berarti ya, orang yang mengusap wajahnya setelah berdoa bersandarkan kepada hadis yang mungkar. Taib. Kemudian sunnah yang selanjutnya, ad-du'a'u fi sulusil lailil akhir. Berdoa di sepertiga malam terakhir. Ini diantara sunnah yang dianjurkan. Dan ada sunnah yang lain ikhwatal iman, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahar mereka beristighfar, yaitu di sepertiga malam terakhir mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah istighfar. Kemudian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa. Dengan doa apa saja, doa kebaikan dunia ataupun doa kebaikan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Rabb kami turun ke langit dunia di setiap malam. Di setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Ini hadis yang ditakwil oleh banyak orang. Kenapa? Karena mengedepankan logika sebagaimana orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan dengan logika dan akal mereka, kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, tentu dunia itu berbeda-beda sepertiga malam terakhirnya. Di Indonesia berbeda, Malaysia berbeda, Amerika berbeda, Eropa berbeda, Afrika berbeda. Berarti Allah itu turun terus. Kapan di arasnya? Itu logika mereka, ikhwatal iman. Itu logika mereka. Sehingga mereka menolak dalil. Ya. Sedangkan salah seorang ulama, Ali bin Madini, mengatakan laisa mimma fil Qur'ani wala fis sunnati tashbih. Enggak ada dalil-dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tashbih, penyerupaan dengan makhluknya. Tapi tugas kita satu, sederhana, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Itu tugas kita, hanya sebatas itu. Adapun logika dan akal Anda tidak sampai ke sana, jangan coba-coba. Karena terkadang logika dan akal ini akan membawa kepada penyimpangan kalau tidak disertai ketundukan kepada dalil atau kalau tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Lihat ikhwatal iman, hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat apa enggak? Iya, disampaikan. Buktinya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Tapi apakah Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di Madinah, di Makkah berbeda sepertiga malam terakhirnya? Mereka demi Allah nggak pernah bertanya seperti itu kepada Rasul SAW. Cuma kita saja yang bertanya. Akhirnya menolak para jamaah. Ya. Akhirnya menolak sifat Allah tabaraka wa taala. Kalau antum
ingin tahu tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, antum harus tahu bagaimana tentang zatnya Allah, sehingga antum tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia. Tapi tugas kita satu, cuma beriman. Adapun caranya bagaimana, itu terserah Allah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting kita beriman bahwasanya Allah tuh turun ke langit dunia. Itu yang kita imani. Cuman sebatas itu yang kita imani. Itu tugas kita. Adapun menggunakan logika, menggunakan filsafat, ya, untuk berpikir begini dan begitu, maka ikhwatal iman, itu tidak sampai kepada akal dan ilmu kita. Karena apa? Antum harus tahu dulu bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antum tahu bagaimana Allah turun. Sehingga jangan ketika antum mengatakan, masa bagaimana Allah turun sedangkan waktu ini berbeda-beda. Kalau antum berpikir seperti itu, coba antum pikirkan hadis yang lain. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis keutamaan surat Al-Fatihah, ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, hamba lihat terjadi dialog. Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Sekarang berapa hamba yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam satu waktu? Ya, semuanya Allah dengar. Berapa jumlahnya di seluruh penjuru bumi dunia? Sekarang sholat isya ini saja, dalam satu masjid ini, apakah durasi bacaan kita sama atau enggak? Mulainya sama atau enggak? Mungkin ada yang sama, ada yang enggak. Tapi ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Lihat ikhwatal iman, dalam satu waktu berapa berjuta-juta manusia mengatakan itu, tapi Allah menjawabnya dengan, Allah mampu mendengarnya. Makanya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah dengan pendengaran yang layak, ya. Pendengaran itu pendengaran yang sempurna, yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Lihat pada, makanya Asy'ariyah ditertawakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Ketika mereka mengatakan Allah itu dilihat bukan dengan dari sisi sudut. Allah dilihat bukan dari sisi. Jadi orang mazhabnya Asy'ariyah itu Allah dilihat tapi bukan dengan dari sisi. Jadi ditertawakan oleh siapa? Oleh orang-orang Mu'tazilah. Kaif ini? Iya, melihat tapi tidak dari sisi. Kenapa? Yang namanya mata jelas apa enggak sisinya para jamaah? Iya, jelas. Sisi kita melihat dengan mata itu jelas ya, kota lima. Iya. Orang mandang itu jelas sisinya kemana. Tapi itu antum bayangkan, logika mereka mengatakan Allah itu tidak dilihat dari mana? Dari sisi. Kecuali kata liman, kata orang Mu'tazilah ini, iya, kalau dilihat dengan mata hati, mata batin mungkin iya. Tidak ada sisinya. Betul apa enggak? Iya. Tapi kalau melihat, iya, melihat jelas. Yang namanya mata ini coba antum bayangkan. Ada enggak orang melihat tanpa dari sisi? Ada enggak? Bahkan Nabi lihat dalam hadis yang mutawatir, hadis yang berbicara tentang melihat Allah di surga itu mutawatir. Innakum satarawna rabbakum ayanan. Dan lihat yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna li ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat ayanan, dengan mata kepala telanjang. Dan lihat yang lain, sebagaimana kalian melihat apa? Bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Tapi ini ditakwil lagi sama mereka, kalian. Enggak pakai A, enggak pakai A. Subhanallah. Memang selain akidah Ahlus Sunnah itu ribat bin ruwet. Tapi akidah Ahlus Sunnah itu gampang, imani selesai. Allah punya tangan, imani selesai. Yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak sama dengan tangan kalau punya selesai. Kalau kita gunakan akal kita ya enggak berhenti ikhwatal iman, sehingga itu akan mewariskan apa? Penyimpangan dan kebatilan. Baik, sudah azan ini para jamaah, mungkin ada beberapa sunnah lagi ya, dan sunnah-sunnah yang selanjutnya insyaallah. Silahkan azan dulu baru kita buka tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yaqul, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan dia. "Man yas'aluni fa'utiyahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan dia. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Ya, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ini sempurnanya hadis ini yang berbicara tentang bahwasanya dianjurkan berdoa di sepertiga malam terakhir. Taib. Taib, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada yang bertanya para jamaah. Betul baris. Pernah terjadi ini waktu sholat subuh di kampung, imamnya lupa bunut. Nah, setelah itu ketika mau salam dia sahwi. Nah, sedangkan kami teman-teman sunnah ada 6 orang dan ikut sujud sahwi. Ini apakah ikut imam atau gimana? Dia lupa bunut, tapi dia sudah sahwi waktu itu. Salat subuh. Terus? Dia lupa bunut. Dan imamnya sudah sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Terus Kami teman-teman sunnah ada 6 orang nggak ikut. Mereka aja yang gimana bisa pakai ikut imam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Imamnya sujud sahwi ketika meninggalkan kunut subuh. Sekarang ikhwatal iman, tidak ada dalil yang datang dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW ketika meninggalkan kunut itu beliau sujud sahwi. Itu yang pertama. Nah, sekarang kata para ulama, apabila imam sujud sahwi, maka sebelum salam makmum harus ikut. Makmum harus ikut. Urusan dia yang menambah itu urusannya di hadapan Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu jadikan imam untuk diikuti. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, makanya itu pentingnya seorang imam belajar tentang fikih salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dia harus belajar fikih salat yang datang dari Nabi SAW. Sekarang kalau dia mengatakan dianjurkan sujud sahwi ketika meninggalkan kunut subuh. Nah, apakah kunut subuh itu wajib salat atau rukun salat? Tanya kepada mereka. Sujud sahwi itu dilakukan kapan? Ketika meninggalkan wajib salat dan rukun salat. Itu yang ada dalilnya. Sedangkan kalau meninggalkan sunnah, Nabi SAW tidak pernah sujud sahwi. Berarti mereka menganggap antara dia wajib salat atau rukun. Inilah dia ikhwatal iman, bahayanya beribadah tanpa ilmu ini. Makanya cocok kata Umar bin Abdul Aziz itu, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin, kana yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, Allah taala alam. Yang lain? Oke, ulang. Ayo. Taib. Apakah harus berdoa itu? Apakah yang berdoa di sepertiga malam itu orang yang sholat, ataukah boleh bagi siapa saja? Tidak harus orang yang sholat berdoa. Tidak harus. Karena keumuman hadis Nabi SAW mengatakan, "Man yad'uni fa astajib lahu." Kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Tidak harus dikatakan barang siapa yang sholat kemudian dia berdoa. Tapi kan sangat disayangkan bangun tapi cuma sekedar berdoa. Jelas ini?
Ya. Jadi dia bangun ya sambil nonton Euro misalkan. La ilaha jam 3 minuka. Ya, setelah nonton berdoa langsung. Ya tidak ada masalah. Ya, tapi yang tentu orang yang sholat dia berada pada kondisi yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Nah, wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain? Ini dulu. Kif? Iyalah. Apakah boleh kunut dengan bahasa Indonesia katanya? Yang ada doanya datang dari Nabi. Ya. Berarti ini harus tauqif. Bersandarkan kepada dalil. Jangan antum nanti pimpin nanti. Ayo kita bikin kunut baru. Pakai bahasa apa? Bahasa Pringgasela. Oh, enggak boleh. Nah, karena Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabatnya, doa Allahumma hdini fiman hadait dan doa-doa yang lainnya. Baik. Wallahu a'lam. Itu dulu. Dengan apa? Taib. Kif apa? Imamnya tiap Jumat kunut. Taib. Taib. Kalau kunut nazirah nggak ada masalah. Ya, tapi jangan dikhususkan hari Jumat saja. Nabi itu kunut nazilah itu 1 bulan full ikhwatal iman. Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya, tidak harus hari Jumat. Kalau dia mengkhususkan kepada hari Jumat, berarti dia mengkhususkan ibadah yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini kembali butuh kepada dalil. Baik, wallahu a'lam.